Saya juga contoh nih, ada saham yang aku lihat nih ya, Tech itu kalau nggak salah 2 bulan lalu masih 4.000, Iya. sekarang tinggal 90 perak. Iya. Aku sempat beli di harga 130-an. Habis itu turun ARB sekali, hari kedua udah tak buang semua. Oh. Masih emitennya masih buang terus, dan sampai sekarang masih ARB Tapi berjilid-jilid. sempat exit ya, Mas? Kalau kenapa? Sempat exit, bisa exit ya? Aku bisa exit karena waktu itu aku berpikir ini exitnya kebetulan waktu itu volumenya cuma dikit. Satu-satunya cara ini kalau tak diemin karena ARB kan, ya udah makan dulu, bikin up FOMO dulu, retail mungkin masuk, udah keluar lagi udah selesai gitu. Jadi tapi intinya aku harus punya trading plan, aku harus batasin resiko. Kalau tetap waktu harga 130-an aja nih, misalnya aku udah namanya kayak overconfidence ya, aku terlalu percaya diri, wah ini kayaknya masih bakalan up nih, udah jatuh dalam banget, sekarang masih 90, ARP lagi nggak tahu besok sampai berapa juga, nggak tahu juga gitu. Jadi intinya kembali lagi ke masing-masing adalah trading plan, bahwa yang namanya kita itu di market, kita nggak pernah tahu. Dulu alumni LQ45 Trump Prada Maritim itu 2013, aku waktu masih kerja di sekuritas itu LQ45 sekarang 50 perak disuspend lagi gitu kan. Grupnya Bakri dulu juga LQ45 semua, hampir semuanya, sekarang juga kayak gitu. Nah, jadi intinya bahwa di saham itu sesuatu hal yang kadang kita kira nggak mungkin bisa jadi mungkin, yang mungkin bisa jadi nggak mungkin gitu. Jadi intinya kita harus punya trading plan. Kalau udah tidak sesuai ekspektasi, kita harus membatasi yang namanya risiko dengan cut loss, itu penting gitu. Oke. Terus kalau M-nya gimana? Kalau chart itu biasanya lihatnya kemana? Aku setuju ya. Jadi Cirita tuh sering ngomong kayak chart itu bisa dibelokin. Setuju banget, chart itu bisa dibelokin. Nah, dan itu ada sedikit perbedaan antara, menurutku ada sedikit perbedaan antara saham yang nggak liquid dengan saham yang liquid. Nah, saham yang liquid yang transaksinya sehari 100M, 200M, contohnya kayak Big Banks, kemudian kayak Consumer Goods gitu. Volume besar terbentuk di satu harga. Nah, itu pertanda bahwa ada banyak terjadi transaksi jual dan beli. Nah, selanjutnya tinggal kita analisa, ini lebih banyak yang ngakung atau lebih banyak yang jual. Jumlahnya pasti sama, cuman jumlah persen yang mengakung sama yang jual itu beda atau sama. Nah, dengan chart di blue chip, of course kita bisa melihat di titik-titik mana, di areal-areal mana itu ada potensi terjadi pembelian, ada potensi terjadi rejection, dan itu masih valid sampai saat ini. Cuman, kalau untuk super minor di market seperti ini, jebol tuh hal yang wajar. Kayak contohnya Breeze ya, Ci. Kemarin, hukumnya bagus, foreign-nya oke, mendekati last high 1.800, ada berita buruk ARB 2-3 kali gitu. Tapi, selama periode ARB itu, kalau kita perhatiin, akumnya tuh masih masif, Ci. Jadi, support bisa dijebol, tapi flow bener nggak bisa bohong gitu. Itu flow-nya ada meskipun harga turun. Flow bukan berarti saham harus naik belum gitu. Ada flow artinya ada uang yang masuk. Belum tentu harga uang yang masuk ini belum tentu harganya naik gitu kan. Kalau ada crossing itu kan ada flow. Kalau crossingnya contoh ada 1 juta lot di satu harga itu kan ada flow. Tapi apakah harga naik kan? Belum tentu. Nah, jadi memang cara kita membaca flow itu semakin berubah terus. Kalau dulu lewat dropsum menitang, sekarang udah nggak bisa. Nah, sekarang ya nggak mau ngelihat lot-lot gede yang terjadi di harian. Tapi ingat, kembali lagi, plan kita awal beli untuk dapat 2-3% kita langsung jual, berarti ngapain kita lihat dropsum? Ngapain kita lihat chart? Amat nggak relevan kalau kita lihat chart weekly, lihat support daily, tapi kita mau beli untuk 2-3% jual. Nah, yang sering kejadian kan gini, Ci. Kita beli, harapannya 5% udah mau dijual, kebanyakan gitu. Tapi enggak nyentuh nih 5%, malahan turun. Lalu jadinya swing gitu. Itu yang paling enggak banget kalau menurutku, yang sampai sekarang masih sering kejadian. Iya sih, Breeze itu waktu di 18.10 juga sebenarnya udah aneh nggak sih, berasa 18.10 volume udah gede nggak bisa break. Iya, berkali-kali sampai akhirnya aku buang, aku capek, aku bilang nih 18.10 nggak tembus-tembus, tapi tutupnya sih 18.10 ya. Tapi ternyata besok memang ada berita yang agak ngeri juga sih kayak gitu. Jadi ya turun lagi, memang turun, kelihatan masih ada yang mencoba jagain, ada yang coba nahan. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai turun lagi sih. Soalnya kalau satu saham turun ARB, marketnya langsung nggak enak gitu loh. Gara-gara 1-2 saham yang keseret yang lain. Iya, jadi kayak confidence itu very low begitu. Ada yang aneh dikit langsung semuanya pada yang tadi lagi enak-enak trading buy tiba-tiba jadi berbalik jadi sell semua, langsung mau risk castle semua.
Oke, ini kayaknya udah banyak banget sih pertanyaan. Sebenarnya aku juga masih banyak yang mau tanya, tapi nanti deh kita jawab dulu pertanyaan. Nah, Dear Avengers, bagaimana antisipasi ARB simetris, terutama untuk trader newbie zaman corona? Ada yang nanya juga sama nih pertanyaan ARB 15%, saya newbie di market, selain disiplin cut loss apalagi ya? Nah, gimana? Kayaknya jawabannya cuman dipantengin apa gimana nih? Mungkin Om Ben dulu, terus abis itu kayak biasa Bekti dan Koemi. Ya, kalau saya lihat ini kan pengalaman pertama lagi ya berubah ya dari minus 7% di minus 15%. Kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kan kita nggak bisa kontrol market nih, kita nggak bisa kontrol regulasi. Yang bisa kita kontrol apa ya, jari kita sama porto kita. Nah, sekarang kalau dari saya pribadi, kita lihat di porto kita ini ada nggak saham-saham yang cukup berbahaya dalam tanda kutip ya, yang memang gorengan yang udah di breakdown seperti Mas Budi cerita seperti saham TEDS dan lain sebagainya, itu masih ada nggak yang begitu-begitu? Kalau masih ada gimana? Sarannya resikonya udah terlalu gede dan udah dalam ya kita harus berani cut untuk mengakui kesalahan kan seperti itu. Nah cuman kalau kita memang masih ada saham-saham yang oke seperti banking dan lain sebagainya ya mungkin masih bisa berani hold ya. Kalau saya seperti itu. Nah sekarang bagaimana? Makanya kan tadi saya bilang ada trading competition, apakah saya ikut? Saya bilang saya nggak ikut. Karena apa? Karena saya pingin adaptasi dulu di market ya. Kan ini berubah lagi marketnya kan. Nah kita adaptasi dulu sebelum kita mengejar hal yang lain. Saya sangat setuju dengan apa yang Mas Bukti bilang tadi, bahwa di market seperti ini adalah fokusnya bagaimana kita nggak kehilangan aset lebih banyak lagi, bukan cari profit. Karena marketnya kalau seperti ini berarti kan chance kita kalah lebih banyak daripada chance kita menang. Otomatis kalau kita semakin agresif, yang terjadi apa? Kemungkinan kita untuk loss semakin gede lagi. Nah ini yang harus kita sadarin dulu. Tadi si Michael juga bilang kan, kita harus berani mengakui bahwa market ini nggak sesuai yang kita harapkan. Market ini nggak seperti yang tahun 2020, 2021, 2022. Dan itu itu kenyataannya seperti itu. Nah kalau kita udah sadar bahwa marketnya nggak sesuai yang kita harapkan, ya makanya kita jangan pakai patokan yang lama, kita jangan pakai size yang lama dengan market yang lama. Ya, kalau kita masih pakai sizing yang lama, oke lah, tahun 2022 kemarin lah, atau 2023 awal masih oke marketnya. Misalnya saya masuk dengan uang 1 juta, saya bisa menghasilkan uang sekian. Nah sekarang belum tentu, kamu masuk dengan 1 juta belum tentu bisa keluar. Problemnya di situ, bukan masalah cuan atau loss, masalahnya bisa keluar atau enggak. Nah itu kan problem. Kalau sampai nggak bisa keluar, nanti seperti yang tadi apa Michael bilang, ada seniornya yang equity-nya terus-menerus. Nah kita kan nggak mau itu terjadi. Makanya dilakukan adalah ya kita wait and see. Makanya kan sekarang saya lebih banyak, saya di PC pun bilang, saya sekarang lebih banyak wait and see dulu, lebih banyak cooling down dulu. Karena apa? Ya marketnya nggak sesuai yang saya harapkan. Marketnya saya tidak bisa agresif lagi di market seperti sekarang ya. Saya lebih kalem aja. Kalau nggak ada yang menarik gimana ya udah. Kemarin pun saya hari Jumat cuman pagi trading ya beberapa saham, kemudian saya coba trading lagi dan saya cut loss, saya langsung selesai. Saya udah langsung nggak trading seharian. Saya cuma lihat market tapi dari open apa-apa. Ya, nah itu yang saya lakukan. Bagaimana saya ngerem. Nah, tips dari saya buat teman-teman yang baru pertama kali atau apalagi teman-teman yang nggak pernah ngerasain ARB simetris seperti dulu ya, angkatan-angkatan COVID begitu. Nah, ya teman-teman harus mengendalikan diri kita. Jangan sampai ini kalau ada saham spike ya langsung FOMO, langsung ngejar, jangan sampai. Hati-hati. Karena apa? Kalau turun sekarang nggak cuma mentok minus 7%, ini minus 15%. Let's say teman-teman beli di harga 10%, kemudian harganya turun sampai ARB, itu lossnya bisa minus 25%. Nah, kita siap nggak dengan loss seperti itu? Kalau nggak siap bagaimana? Ya jangan FOMO, kendalikan psikologis kita, kendalikan jari kita, jangan asal masuk. Kalau kita masuk harus sudah disiplin, harus sudah siap, di mana kita harus siap kehilangan uang. Nah, kalau saya tipsnya begitu, ya, gitu aja. Oke, thank you. Kalau Mas Bekti ada tips kan nih, ada temen yang baru masuk tahun corona, nah kan mereka belum pernah nih atau jarang ngalamin yang minus 15% kan nanti. Oke. Sebelumnya saya ada sedikit cerita itu waktu dulu pernah ngalamin, hati-hati ya nih kepada para teman-teman nantinya. Saya pernah beli waktu itu plus 10% terus dibanting ARB 35%. Jadi benar-benar luar biasa sakitnya gitu. Sehari udah kayak setengah aset hilang gitu kan. Contohnya gitu. Nah, makanya di sini kita nggak bisa menurutku kayak merubah arus. Jadi yang namanya bursa efek itu saya lihat makin kesini dari pengalaman
dari awal saya trading itu selalu berubah-ubah. Bener. Termasuk jam dagangan dulu. Pertama kali saya trading itu 9:30 Indonesia. Dirubah jam 9. Dulu nggak ada namanya pre-opening, pre-closing, nggak ada. Terus ada. Fraksi juga dirubah, kemudian batasan arah ARB itu juga berubah-ubah terus. Nah, ini mau ada wacana kembali ke 15% dan mungkin September akan normal sampai 25 dan 35% ya untuk saham-saham yang di bawah fraksi 200. Pesan saya cuma satu sebenarnya adalah itu disiplin. Bagi teman-teman yang nggak ada trading plan dan dia nggak mau batasin resiko ataupun eman-eman gitu ya, cuman dilihat doang siapa tahu nanti balik bermain harapan, udah deh pasti hancur di market. Makanya untuk antisipasi itu semua pesan saya cuma harus ada trading plan. Mau swing mau kayak investing apapun, kalau nasihat saya tetap harus ada yang namanya pembatasan, yang namanya resiko. Karena menurut saya keberhasilan di market itu yang paling diutamakan adalah mengukur resiko dulu. Kalau resiko itu kita udah bisa manage, kita udah bisa kontrol, kemungkinan kita akan berhasil di marketnya karena kita bisa meminimalisir resiko, melindungi aset kita. Tapi kalau aset kita udah tergerus dalam yang tak bilang itu tadi, katakan kita nggak mau disiplin, akhirnya nyangkut banyak, orang cuma berkeluh ini gimana. Ini ibaratnya kalau kita nanganin pasien udah stadium 4 ya mau gimana gitu kan, udah minus 70%, apalagi saya pernah punya cerita dulu minus 85%. Gimana solusinya? Ya udah Bismillah, tutup mata, cut loss, kita mulai dari hal yang baru. Yang penting pokoknya kita harus belajar dari kesalahan cut loss, jangan sampai diulang lagi. Dan yang paling penting adalah disiplin. Karena contoh nih, kadang selain disiplin juga yang paling penting adalah juga jangan lupa disiplin take profit. Kadang ada orang yang beli di harga 100 nih, naik di 104. Dia mikir, siapa tahu nanti masih naik, siapa tahu ini udah mau nyentuh 109, wah kayaknya jebol deh 110, coba deh tak jual di 111. Tapi belum sampai sana, harganya mulai turun mendekati 100. Akhirnya ya profitnya hilang gitu kan. Habis itu dia pengen jualan lagi, ternyata merah-merah turun, siapa tahu nanti balik, akhirnya turun dalam, semakin takut gak mau cut loss dan akhirnya nyangkut. Problem dari nyangkut itu adalah karena Anda nggak mau disiplin. Sebenarnya itu sih. Jadi untuk menghadapi ini semua, apalagi batasan ARB-nya mau dibikin lebih panjang ya, lebih 15%, kalau nggak punya trading plan, ini hati-hati, bahaya menurut saya. Karena ada nih beberapa trader yang dia kadang ngukur resiko. Sekarang masih enak nih, yang namanya trading ketika kita punya average nih, average harga bawah, kemudian ditarik closing. Oh, besok itu kalau ARB 7%, aku masih punya nih profit nih. Ya udah, besok kadang mereka langsung enternya langsung 7%. Teman-teman pasti jumpai, tapi saham yang volatil, yang saham-saham yang kecil itu tiba-tiba langsung rontok. Tapi ini saham-saham ini tidak berlaku kepada saham-saham yang blue chip. Kak BRI tiba-tiba rontok 7%, itu kalau nggak ada yang sesuatu hal yang luar biasa kayak nggak terjadi. Jadi bagi teman-teman harus porsikan dulu, termasuk tadi kayak metode chart, mungkin laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu kalau untuk saham-saham yang BRI memang kita perlu Pak, seperti itu. Tapi kalau yang volatil gorengan enggak gitu. Sama mungkin aku tambahin buat teman-teman, ini kan lebih ke trading ya. Kalau yang trading, kalau yang investing, kalau misalnya blue chip ya, kalau mau average down, kalau kalian yakin sama fundamentalnya, misalnya kayak BRI kemarin turun, mau di average down, technical mau bantu beli di support, ya itu masih bisa ya. Tapi untuk barang-barang kecil itu sangat beresiko, karena biasanya kalau barang-barang kecil itu ada kepentingan dari orang yang untuk take profit atau ngambil keuntungan, selesai profitnya didapat ditinggalkan. Nah itu sangat berbeda. Jadi ya, karena tambah dikit lagi Cik, karena kadang gini loh, kadang maaf nih para pemula biasanya kalau masuk di saham pertama itu biasanya diajarin dulu tentang investing atau swing. Masuknya pun yang buci-buci ya. Makin lama dia berpikir kok lama, cuan kecil ya, cuannya lama, dia akhirnya mulai melirik gorengan. Tapi di sini ketika dia melirik gorengan, dia nggak mau disiplin. Nah ini dia masalahnya, problemnya kan di sini. Makanya harus yang namanya kalau memang udah menyentuh saham gorengan, Anda harus siap dengan berbagai kemungkinan resikonya, benar gitu. Dana yang terukur, size yang terukur, hati-hati dengan penggunaan limit margin, gitu kan. Itu juga gitu. Nah kalau MY gimana nih nanti kalau ARB 15% nih, what should we do? Kalau untuk seperti yang tadi cerita bilang, jadi kalau kita di blue chip, apalagi yang memang sektornya masih oke, minus ARB normal itu, I think malahan jadi berkah ya, karena kita bisa mengatur sizing dan
kalau kita dapat harga murah itu susah banget, karena gini Ci, menurutku ya, kalau ada satu saham yang dibanting udah lebih dari 10%, pasti ada trigger stop loss yang bakal kena gitu. Jadi banyak kan trader-trader yang kayak dia pasang trigger stop loss kalau seandainya minus lebih dari 10% atau lebih dari 7%. Jadi begitu ada yang minus 7%, biasanya ada banyak trigger stop loss yang lain ataupun margin call atau apapun yang ngebuat harga ini turun sampai harga 15%. Nah, secara logika ya, saham blue chip yang minus 15% itu most likely in my view bakal ada spekulan yang ikut beli di ARB. Iya. Nah, that's why untuk hal-hal seperti ini kalau kalian punya di saham blue chip, kalian mesti spare sizing kalian. Kalau seandainya masuknya biasanya begini, contohnya biasa masuknya 20%, 30%, 40%, sediakan sedikit uang untuk spare di bawah, jaga-jaga gitu. Nah, itu menurut saya sebuah berkah ya, karena kalau seandainya ARB begitu minus 15% naik ke BEP aja kita udah dapat 15%. Kalau ARA kita bisa dapat even sampai 50%. Tapi kan most likely nggak mungkin kalau di saham blue chip. Nah, tapi let's say kayak kalau second liner, saham-saham yang bagus, contohnya kayak beberapa saham, contoh kita lihat kayak saham-saham otomotif, saham-saham yang bergerak di bidang otomotif lah, kan banyak yang second liner. Nah, kayak begitu kalau saat dia udah minus 10%, 12, 13%, I think itu jadi kayak berkah. Jadi sebuah peluang yang bagus untuk kita beli. Tapi kalau seandainya yang jadi masalah tuh saham-saham yang likuiditasnya kecil sih. Begitu dibanting 15%, kita nggak bisa keluar. Ya ujung-ujung minus 15% lagi. Ya even kita bisa loss 50% dalam waktu 2 hari doang.